dulu saya selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa salah satu ciri orang mau maju itu mudah move on. Gitu. Jadi saya tidak pernah misalnya sampai nangis, tidak pernah. Saya sedih, tidak pernah. Apalagi misalnya sampai mau gantung diri, nggak pernah. Nangis saja nggak pernah. Dan Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait video yang viral bahwasanya Bapak Dahlan Iskan ini telah mengatakan di videonya itu bahwasanya tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Dan Bapak Dahlan Iskan ini mengaku yaitu sudah menjadi aktivis agama tersebut, yaitu agama Buddha Suci. Lalu kemudian video tersebut itu sudah menyebar dan ini telah ditanggapi oleh Profesor Kiai Ahmad Zahro. Apakah Bapak Dahlan ini termasuk setelah murtad, telah keluar dari agama Islam? Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Profesor Kiai Ahmad Zahro. Oke, mari kita simak videonya. tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Suci. Yang di Jakarta itu berkembang dan saya menjadi salah satu anggotanya. Yang kedua ini sensitif ya. Tapi baiklah, saya kemukakan karena sudah tersebar di sosial media tentang Pak Dahlan Iskan. Ini saya dikirimi videonya. Saya hanya berharap pada penjenengan Pak Dahlan Iskan itu orang baik. Saya akrab dengan beliau sejak muda. Bahkan kemudian santri saya yang hafal 30 juz Al-Quran, 36 orang diumrohkan oleh Pak Dahlan. Masya Allah. Beliau banyak bertanam jasa. Kemudian saya dikirimi video tentang ceramahnya itu, kemudian tentang ritual yang bawa patung itu. Saya harus berbicara karena supaya penyanyi tidak mencela. Penyanyi justru harus nengok diri sendiri. Na'udzubillah, belum tentu loh kita bisa bertahan dalam Islam ini sampai akhir hayat. Belum tentu. Lihat kondisinya. Orang sehebat Pak Dahlan Iskan ada gangguan seperti itu. Apalagi kerocok-kerocok di Al-Qadar Nganjuk sana itu. Iman ecek-ecek, jangan maitu. Apa itu Mas? Jangan mencela. Jangan mencela. Ojo rasanya. Belum tentu kita. Saya sendiri tuh selalu berdoa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu ijazah Nabi loh ya. Iya betul. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Kokohkan hati saya dalam agamamu. Itu dianjurkan oleh Nabi SAW dibaca sesudah tasyahud sebelum salam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan lewat ini. Sebab kita juga tidak bisa menjamin diri kita ini bagaimana nanti akhir hidup kita. Kita memang selalu berharap husnul khotimah, selalu berharap tetap bertauhid, tetap Islam. Iyalah harapan kita. Tapi kita kan tidak tahu. Maka harus berdoa ihdinas shiratal mustaqim itu ya itulah supaya kita berada di jalan yang lurus dan tidak maitu yang seperti Pak Dahlan. Pak Dahlan diuji oleh Allah SWT. Ya ujian entahlah soal alasan, soal background saya sudah mendapatkan banyak informasi, tapi endingnya saya berharap penjenengan satu, jangan maitu. Dua, harus ngesak nih. Tiga, mendoakan. Sekarang saya ajak mendoakan beliau, orang yang berjasa besar bagi pesantren ini, pesantren Tahfidz Al-Qadar. Moga-moga beliau mendapatkan hidayah, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih panjenengan sudah mendoakan, moga-moga iman kita semuanya dikokohkan oleh Allah SWT dan moga-moga kita semuanya nanti menghadap Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin keluarganya Pak Dahlan juga melakukan banyak hal. Mas putranya itu Azrul Ananda insya Allah juga akan, saya yakin itu, dan ini orang-orang baik. Saya kenal baik sekali dengan beliau dan keluarganya. Maka saya terkejut tapi saya menangis malah. Jadi ada orang yang kirim YouTube itu seperti ngecek itu. Oh ya janganlah, kita ini belum tentu seperti ngecek menyesalkan. Nah, kita belum tentu kita juga bisa disesalkan kok. Jadi gitu ya. Jadi sekali lagi ojo kepedean bahwa kita ini lebih baik.
tidak. Kita tetap mohon perlindungan, mohon pertolongan, mohon hidayah kepada Allah SWT, juga kepada juga kita mohonkan beliau untuk mendapatkan. Jadi jangan menjadi bahan rasa-rasan, tapi bahan doa. Kalau punya mendapat kiriman video itu Mas Samen Mas. Ya, dua itu ya, yang satu pidatonya, yang satu ritualnya. Itu tersebar, luas sekali. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Profesor Kiai Ahmad Zahro tentang terkait Bapak Dahlan Iskan, yang dimana Bapak Dahlan Iskan ini mengikuti ritual dan mengangkat patung Buddha suci ya. Tentunya ini yang tersebar di masyarakat ini ya, kita mendoakan buat Pak Dahlan ini agar diberi taufik dan hidayah kepada Allah SWT ya teman-teman ya. Karena kasihan ya, semestinya kalau yang dikatakan oleh Profesor Kiai Ahmad Zahro ini, Pak Dahlan ini orangnya baik dan banyak menolong manusia, terutama mengumrohkan dan lain-lain. Namun sangat disayangkan sekali ya ketika akhir hidupnya ini ya sudah tua, malah beliau ini mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Tentunya kita sebagai kaum muslimin ya teman-teman, kita tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci maki apa yang dilakukan oleh Bapak Dahlan Iskan. Namun kita mendoakan agar semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada Pak Dahlan Iskan, agar diberi jalan yang lurus, agar kembali ke agama Islam ini, yang dimana agama Islam ini adalah agama yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman di sini juga banyak yang berkomentar tentang terkait masalah Pak Dahlan Iskan ya. Di sini ada Villa penghafal Quran ya, teman-teman. Subhanallah, Pak Kiai sangat bijak dan menyebut ini sebagai cobaan yang bisa terjadi kepada setiap kita ya. Jadi ini adalah cobaan ataupun ujian yang bisa terjadi menimpa kita ya, teman-teman ya. Maupun tergantung keimanan manusia itu tersebut ya. Apalagi ya, teman-teman ya, keimanan kita tipis. Ini yang sangat berbahaya ya, teman-teman. Dan belum tentu kita bisa menghindarinya. Oleh karena itu, beliau mengajak untuk senantiasa evaluasi diri dan terus meningkatkan iman dan ilmu, serta berdoa agar dikokohkan hati dan iman kita hanya pada agama Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah. Ya, sebagaimana doa Nabi, yaitu ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini ada Joko Martono. Terima kasih Pak Ustadz, nasihat betul, dan saya juga telah spontan maido Bapak Dahlan karena saking minimnya pemikiran kami. Semoga Allah mengampuni kesalahan saya. Di sini ada Joko Nugroho. Pak Kiai, biarpun kehidupan saya ini diterpa kesusahan dan kemiskinan, terkadang dalam hati berkata mereka yang tidak beriman dan tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan banyak manusia di dunia ini menjadi kafir. Itu saja masih diberi semua kenikmatan rezeki, keselamatan, kemewahan. Terkadang hati ini juga iri, tapi saya tetap ingat kata-kata Abu Bakar Siddiq. Saya masih punya Allah dan Rasulnya. Itu yang membuat saya tetap dalam Islam, dan semoga Allah telah memberikan kita nikmat iman ini sampai saat nanti ajal menjemput. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya doa kita kepada saudara kita, yaitu Bapak Dahlan Iskan. Semoga diberi taufik dan hidayah dan diberi jalan yang lurus dan kembali kepada agama Islam, yang dimana agama Islam ini adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.